Itu tak terduga bahwa gelombang sonik suku tikus menelan emas ini sebenarnya sangat merepotkan. Segera dia bertanya, bagaimana kita bisa melawannya? Seseorang dapat mengandalkan doki yang kuat dan secara kuat bertahan melewatinya dalam menghadapi serangan gelombang sonik dari suku tikus menelan emas ini. Atau seseorang juga dapat menggunakan do teknik gelombang sonik untuk bertarung dengannya. Namun, suku tikus menelan emas ini adalah ahli yang lahir secara alami dalam serangan gelombang sonik. Kemungkinan serangan gelombang sonik biasa akan mengalami kesulitan melawan gerombolan suku tikus menelan emas ini. Nalan Yaran menjawab dengan ragu. Do teknik gelombang sonik ya. Xiaoyan bergumam pelan dan matanya sedikit cerah ketika dia mendengar kata-kata Nalan Yanran. Sementara Xiaoyan diam-diam mendesah di dalam hatinya. Mata Jinzi perlahan dibuka, tatapannya melihat panggung. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata kepada semua orang, kalian semua hanya punya waktu 1 jam. Mereka yang terlambat mencapai puncak gunung dalam 1 jam akan dianggap gagal. Ekspresi semua orang berubah setelah mendengar kata-kata Jinzi. Sesaat kemudian, dua sosok manusia akhirnya tidak bisa menunggu lagi ketika mereka berjalan keluar dari kerumunan. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum segera menangkupkan tangan mereka kepada Jinzi dan berkata, gerbang perubahan tulang, Huya dan Hucheng. Jinzi mengangguk ketika mendengar kata-kata dua sosok manusia itu yang bernama Huya dan Hucheng. Setelah menyapa Jinzi, doki pucat dan kuat melonjak keluar dari tubuh Huya dan Hucheng dan segera membungkus mereka. Keduanya tiba-tiba menginjak tanah tepat setelah doki di tubuh mereka melonjak. Tubuh mereka melesat seperti petir saat mereka bergegas menaiki tangga batu. Dari gerak-gerik kedua orang ini, sepertinya mereka ingin langsung menerobos melalui deretan suara gerombolan tikus dalam sekali jalan. Kecepatan keduanya memang cukup cepat. Dalam hitungan detik, mereka telah melewati gerombolan tikus itu lebih dari 100 meter. Pada saat inilah rambut emas pada gerombolan tikus di sekitar tangga batu berdiri tegak. Setelah itu mereka membuka mulut mereka yang dipenuhi dengan gigi tajam. Pekik, pekik. Teriakan tajam yang tampaknya mampu menembus jiwa seseorang membawa energi aneh seperti nada iblis tiba-tiba muncul. Segera teriakan tajam itu menyebar ke segala arah. Sosok Huya dan Hucheng tiba-tiba berhenti ketika gelombang sonik ini muncul. Wajah mereka dengan cepat menjadi pucat, tetapi mereka tidak wassalam. Mereka mengalami kekacauan doki dalam tubuh mereka ketika jari-jari kaki mereka menekan tangga batu dan melesat keluar. Kruk. Huya dan Hucheng menahan gelombang sonik yang datang dari segala arah dan tubuh mereka berdua sekali lagi menegang. Segera seteguk darah segar dimuntahkan dari mulut mereka. Tubuh mereka sepertinya telah mengalami pukulan berat ketika mereka terbang mundur. Akhirnya mereka mendarat dengan keras di atas panggung di depan tatapan semua orang dan seteguk darah segar sekali lagi dimuntahkan. Mereka telah gagal. Jinzi menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, Huya dan Hucheng hanya bisa menggelengkan kepala setelah mendengar kata-kata Jinzi. Mereka berjuang untuk bangkit dan berdiri di samping dengan susah payah. Siapa selanjutnya? Tatapan Jinzi berputar dan sekali lagi bertanya. Panggung sekali lagi sunyi senyap ketika kata-kata Jinzi terdengar. Xiaoyan, Nona Feng, Tang Yin dan yang lainnya juga tidak menjawab. 4 orang lainnya akhirnya melangkah di tengah kesunyian yang membagongkan ini. Dari kelihatannya, mereka tampaknya berencana menggunakan nomor mereka untuk menerobos dengan paksa. Jinzi tanpa sadar menggerakkan mulutnya ketika dia melihat 4 orang ini. Ada seutas ejekan muncul di wajahnya. Itu memang seperti yang dipikirkan Jinzi. Tidak lama setelah keempat orang ini menaiki tangga batu, 2 orang di depan mereka terpental kembali oleh suara aneh yang menusuk jiwa sebelum mereka menempuh setengah perjalanan. Setelah itu, mereka dengan sedih mendarat di panggung. Dari penampilan napas mereka yang lelah, jelas bahwa mereka telah menderita cedera serius. Mereka gagal. Siapa selanjutnya? Jinzi mengangkat matanya, melirik semua orang yang hadir dan berbicara dengan cuek. Xiaoyan menyaksikan orang-orang melangkah maju untuk menantang pos pemeriksaan hanya untuk kembali dengan kegagalan. Matanya juga perlahan menjadi serius. Sementara tantangan terus berlanjut, orang-orang yang berpartisipasi terus meningkat. Waktu mereka berhasil bertahan sambil menghadapi gelombang suara ini menjadi lebih lama. Ini menyebabkan cukup banyak orang merasa bersemangat. Tangan Xiaoyan tanpa sadar membelai dagunya setelah melihat salah satu manusia dikalahkan. Kekuatan orang ini sekitar bintang 7 dahuang atau lebih. Namun, orang ini masih dipaksa mundur oleh gelombang sonik saat dia masih sekitar 100 meter dari puncak gunung. Gelombang kesakitan lain terdengar dari panggung ketika mereka melihat orang ini gagal. Segera, sosok wanita perlahan melangkah maju, menjadi salah satu titik fokus di panggung. Tindakan Nona Feng secara alami menarik perhatian semua orang yang hadir. Cukup banyak orang yang langsung terfokus kepadanya. Wajah cuek Jinzi menunjukkan ekspresi tertarik ketika dia melihat Nona Feng perlahan melangkah maju. Peng King dari Pavilion Petir Angin menyapa Jinzi tua. Guru telah mengatakan kepada saya untuk mewakilinya dan mengirim salam sebelum saya pergi. Nona Feng berjalan ke depan tangga batu dan tersenyum ketika dia berbicara dengan Jinzi. Jinzi tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Nona Feng. Dia berkata, tolong sampaikan ucapan terima kasihku kepada Lei Junjie atas perhatiannya. Saya akan menuju ke Pavilion Petir Angin untuk bertemu dengannya jika ada kesempatan.
Apakah Pengking namanya? Lee Junjae. Memang sangat tidak mungkin bagi papilun petir angin untuk memiliki posisi seperti itu di dataran tengah jika mereka tidak memiliki elit dozun. Xiaoyan menghela napas dan bergumam pelan pada dirinya sendiri setelah mendengar percakapan singkat antara Nona Feng dan Jinxi. Nona Feng mengobrol sopan di depan tangga batu sebelum dia berhenti berbicara. Matanya yang indah menoleh ke tangga batu yang mengarah ke puncak gunung. Setelah itu, dia melirik pada gerombolan tikus menelan emas di sekitarnya dan kesunyian juga muncul di wajahnya. Cahaya perak terang dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya sebelum segera melilitnya. Mulai, Jinxi melambaikan tangannya dan berkata setelah melihat cahaya perak muncul di tubuh Nona Feng. Suaranya baru saja terdengar ketika tubuh indah Nona Feng tiba-tiba bergetar. Dia segera berubah menjadi garis perak yang melesat ke puncak gunung dengan kecepatan yang mengerikan. Dari kelihatannya, sepertinya dia berencana untuk menerobosnya menggunakan kecepatannya. Namun, harus dikatakan bahwa kecepatan wanita ini memang sangat cepat. Bahkan mata Xiaoyan menunjukkan beberapa kejutan. Wanita ini memang bukan kaleng-kaleng. Pekik, 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 pekik. Gelombang sonik yang tajam berubah menjadi energi yang menyebar dengan cepat pada saat ini. Ketika gelombang sonik melakukan kontak dengan tubuh Nona Feng, tubuhnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, kecepatannya melonjak dan beberapa bayangan muncul di langit. Segera, bayangan ini segera hancur di bawah gelombang sonik yang menyebar. Jinxi menyipitkan matanya saat dia melihat sosok Nona Feng yang telah berubah menjadi petir. Dia tanpa sadar mengangguk. Cih, suara angin deras muncul di ujung tangga batu. Segera, tubuh indah Nona Feng melompat dan mendarat di atas batu. Dia melihat ke bawah pada semua orang yang berdiri di tengah-tengah pegunungan dari atas. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup melewati rambutnya yang panjang. Pengking telah berhasil melewati pos pemeriksaan. Jinxi menarik matanya. Suaranya yang tenang akhirnya mengandung sedikit kegembiraan. Nona Feng adalah orang pertama yang berhasil melewati pos pemeriksaan. Ini telah menyebabkan semua orang di panggung menjadi gempar. Ini terutama terjadi pada Tang Yin, Wang Chen, dan Mu Qingluan. Xiaoyan juga tersenyum saat dia melihat keributan di tempat ini. Ikuti saja saya akan menuntunmu melewatinya. Xiaoyan menoleh dan tersenyum pada Nalan Yanran. Dia tidak menunggu Nalan Yanran menjawab ketika dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu. Secara kebetulan, Tang Yin juga perlahan melangkah menuju tangga batu. Dia mengayunkan pedang besar biru di punggungnya setelah salam yang bukan dari binjai. Itu mengeluarkan suara sing karena secara otomatis terbang keluar. Akhirnya, pedang itu ditangguhkan di depan Tang Yin. Pada saat yang sama, jari-jari Tang Yin menekan tanah dan tubuhnya dengan lembut mendarat di atas pedang. Keterkejutan juga melintas di mata Xiaoyan saat dia melihat Tang Yin yang berdiri di atas pedangnya. Dengan penglihatannya, Xiaoyan secara alami dapat menemukan energi yang keluar dari jari dan kaki Tang Yin. Ini adalah teknik pedang kerajaan dari Papilion 10.000 pedang. Dikabarkan bahwa jika seseorang mempraktikkannya ke level tertinggi, seseorang akan dapat mengendalikan pedang dengan hati serta bergerak dengan pedang itu. Kecepatan terbang seseorang juga akan sangat meningkat. Ini bisa dianggap sebagai teknik unik dari Papilion 10.000 pedang. Nalan Yanran dengan lembut menjelaskan kepada Xiaoyan. Ini memang sangat misterius. Xiaoyan mengangguk ketika mendengar kata-kata Nalan Yanran. Tubuh Tang Yin perlahan bangkit sementara Xiaoyan dan Nalan Yanran sedang ngebacrit. Ketika dia berada sekitar 40 kaki dari tanah, dia perlahan-lahan berhenti. Pandangannya menatap tajam ke arah gerombolan tikus menelan emas di kedua sisi tangga batu dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia mengayunkan jubahnya dan pedang panjang di bawah kakinya memanjatkan suara sing dan bergegas maju seperti juri. Tubuhnya berubah menjadi sosok pedang biru yang bergegas menuju ke puncak gunung. Pekik, pekik, pekik. Sosok Tang Yin baru saja masuk ke wilayah tangga batu ketika gelombang sonik yang datang dari segala arah dikirimkan ke arahnya. Namun, ekspresi Tang Yin masih tetap santuy di hadapan serangan gelombang sonik yang gila ini. Aura pedangnya tajam melonjak keluar dari tubuhnya, muncul seperti teratai pedang biru yang melilit seluruh tubuhnya. Gelombang sonik membentuk energi gila ketika bertabrakan dengannya. Namun, ini tidak menghentikan Tang Yin. Di depan mata lain banyak orang di panggung. Tang Yin dengan paksa menerobos banyak gelombang sonik dalam waktu kurang dari 2 menit. Dengan kilatan tubuhnya, dia menyerbu ke puncak gunung dan perlahan-lahan mendarat di atasnya. Napasnya agak terengah-engah, tetapi matanya berisi kegembiraan yang langka. Selamat, dia berhasil. Jinxi sedikit mengangguk dan mengumumkan setelah melihat Tang Yin berhasil mendarat ke puncak gunung. Siapa selanjutnya? Sosok kuning segera bergegas keluar setelah mendengar kata-kata Jinxi. Akhirnya, dia keluar dari kerumunan di depan Xiaoyan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Jinxi dan berkata, Wang Chen dari Papilion Musim Semi Kuning. Wang Chen tiba-tiba menoleh setelah mengatakan kata-kata ini. Dia memandang Xiaoyan yang berada jauh di belakangnya dan senyum ganas muncul di wajahnya. Xiaoyan benar-benar mengabaikan pria tulul ini. Senyum cuek masih menggantung di wajahnya. Wang Chen tidak menunda-nunda lagi. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan pandangannya mendarat pada 2 orang di puncak gunung. Dengan tawa gilanya, doki hitam seperti tinta dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, doki itu membungkusnya seperti bola hitam.
Yo yo yo. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian hantamkan subscribe-nya. Nyalakan tombol loncengnya. Hantam-hantam like-nya. Dijamin pecah HP bapak kau. Akhir kata, saya ucapkan bye.